Halo guys, selamat siang warga-warga dunia yang dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di channel Hidup Official. Kali ini kita akan bahas seputar pengetahuan. Kita mengambil topik itu adalah apa itu sinisme. Jadi kita akan dikaji dari sinisme atau yang dikenal dengan sinis itu secara terminologinya bagaimana dan tujuannya sinis apa, manfaat sinis, memahami sinisme apa, dan serta kesimpulan. Kita akan membahas. Jadi saya akan di sini dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh pemirsa. Maka saya harap tetap berada dalam channel saya dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like serta dibagi agar supaya video-video yang saya akan upload nanti soal seputar pengetahuan tidak ketinggalan. Baik, tak lama lagi kita akan lanjut. Apa itu sinisme? Kalau kita bicara soal sinisme itu dia cukup luas. Jadi sikap atau suatu pandangan yang mencerminkan ketidakpercayaan terhadap niat baik orang lain. Jadi orang lain yang ketidakpercaya serta niat baik. Jadi pandangan-pandangan orang lain yang muncul dengan ini dia egoisme, pandangan-pandangan yang bisa muncul jika orang memikirkan dengan pikiran yang sinisme. Maka penting untuk kita memahami bahwa jangan hanya berpandangan dari satu sisi, tetapi penting untuk kita memahami, kita memandang dari semua sisi agar supaya kita tidak salah sangka dengan orang lain. Maka itu yang saya selalu mengatakan bahwa memperbanyaklah mencari tahu referensi dari semua perspektif agar supaya judgement terhadap orang lain itu tidak saling menyinggungkan sampai siapapun dan kapanpun. Itu saya selalu mengatakan. Jadi semua itu ditimbul karena tidak mengetahui referensi, sehingga sekarang saya akan sampaikan apa itu sinisme. Jadi secara terminologi itu sinisme itu, kata sinisme berasal dari bahasa Yunani kuno itu yang dikenal dengan kinikos yang berarti seperti anjing. Kinikos yang berarti seperti anjing. Jadi ya menarik juga ya topik sinisme itu dalam bahasa Yunani kinikos kan, yang dalam jadi kita akan bahas teori seperti anjing yang kemudian berkembang menjadi mereka berkembang menjadi filsafat sinisme. Utama adalah Antisthenes, yang kedua Diogenes. Terus dalam konteks filsafat, para penganut sinisme itu menolak dengan norma sosial, kekayaan dan kekuasaan serta mendorong
hidup sederhana dan selaras dengan alam. Mereka banyak memilih itu hidup harus selaras dengan alam. Dan mereka menolak itu uang-uang pemerintahan, terus norma-norma sosial yang kan bersifat kimia, itu mereka menolak. Mereka hanya memilih hidup itu dengan alam. Itu seorang sinisme. Jadi secara pengertian secara modern saat ini lebih singkatnya itu sikap tidak percaya terhadap kejujuran atau ketulusan orang lain. Sikap tidak Jadi sikap tidak percaya atau ketulusan orang lain. Ini sangat bagus juga ya topik yang diekspresikan melalui sindrian, ejekan atau penolakan terhadap nilai-nilai ideal. Itu jadi dia mengambil itu tandanya bahwa manusia itu berpikir independen, manusia itu hidup apa adanya, dan apa yang ada pada kita nikmat, itu yang pandangan sinisme baik begitu. Jadi kita akan bahas lagi bahwa tujuan sinisme itu apa. Sikap sinis itu bisa timbul secara sadar maupun tidak sadar. Tujuan satu itu melindungi diri sendiri dari rasa kecewa dan ditipu. Ini jadi sinisme itu tujuan penting satu itu melindungi diri sendiri dari rasa kecewa dan rasa ditipu oleh orang lain. Jadi yang kedua itu mengkritik sistem atau norma yang dianggap tidak adil atau palsu. Jadi jika norma sosial itu tidak membagi secara kesetaraan di setiap masyarakat, itu mereka memilih hidup mandiri juga itu sehat-sehat. Toping ini sehat. Terus yang ketiga itu mengekspresikan jadi ketidakpuasan sosial itu mereka menolak. Mereka maunya itu apa yang sudah melekat dengan saya, apa yang sudah ada sejak sebelum saya lahir seperti kultur, itu yang mereka dipegang. Itu seorang sinisme. Terus manfaatnya dari sinisme itu apa? Bisa membantu melihat realita secara lebih objektif, tidak hanya dari permukaan. Jadi mereka secara mata mereka bisa menyaksikan itu orang-orang sinisme. Jadi yang kedua itu meningkatkan kewaspadaan sosial. Jadi dia bisa waspada terhadap sosial karena apa? Karena dia tidak mau dengan norma sosial. Yang kedua itu menjadi salah satu bagian manfaat yang mereka terapkan seperti Antitenes dan Diogenes. Mereka dua yang berkemukakan soal teori apa itu sinisme. Dan salah satunya sinis
orang yang pernah ajarkan dari sinisme itu dia pernah teori menemukan stoikisme itu. Kita akan membahas lagi satu kali soal stoikisme, apa itu stoikisme. Jadi pentingnya apa memahami sinisme? Yang pertama adalah membantu mengenal sumber ketidakpercayaan dalam diri kita atau orang lain. Itu yang paling penting yang kita harus pastikan. Itu kita bisa pastikan secara sehingga penting untuk kita memahami apa itu sinisme. Itu yang kedua, menjadi landasan dalam bentuk pemikiran kritis yang seimbang, bukan hanya sekedar pesimis. Itu orang-orang sinisme yang mereka berpandang percaya terhadap orang yang bisa ditipu. Jadi pandangan mereka itu, jika kita sebagai manusia, jangan aku tertipu, jangan saling menyalahkan, tetapi harus kesetaraan karena kita sebagai manusia. Dan mereka menolak dengan norma-norma sosial karena mereka bahwa melalui norma sosial itu ada namanya ekonomi yang dikenal dengan kapitalisme. itu mereka sudah memahami semenjak itu, sehingga seorang Antisthenes dan Diogenes pernah menemukan soal teori sinisme. Jadi satu kali kita akan bahas. Oke, see you next time. Sampai ketemu di lain waktu.